Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Sekarang kita akan ulas kembali ya untuk market goal seperti biasa ya. Di sini saya ingin analisa untuk harian terlebih dahulu ya. Jika dilihat dari time frame mingguan ya, yang saya jelaskan kemarin di time frame weekly ini ya, di sini market berhasil break dengan body ya. Minggu kemarin dia berhasil break dengan body. Itu artinya apa? Itu artinya dia ada indikasi akan terus melakukan kenaikan ya, karena dia mampu break shadow ini dengan body ya. Dia mampu break shadow ini dengan body candle. Nah, di sini di minggu ini masih berpotensi ya, market itu akan ada kenaikan di minggu-minggu ini ya, karena saya berharap candle di minggu ini tentu menjadi candle bullish ya, jadi seperti itu. Tapi di sini market belum mampu menutup ini ya, belum mampu menutup swing shadow-nya ini ya. Jika ini nanti dia close candle tanpa menutup ini ya, maka ini nanti akan menjadi fair value gap kenaikan ya. Jadi kita bisa menunggu untuk entry di area-area gap ini nanti ya, dengan catatan minggu ini dia close candle bullish tanpa menutup swing high shadow ini dan swing low shadow ini ya, karena dia akan membentuk sebuah gap ya. Jadi di time frame weekly sinyalnya sinyal naik. Oke, di sini saya ingin melihat di sinyal time frame daily yang kita tandai yang kemarin ya. Di sini di time frame daily ternyata yang kemarin itu market belum sampai mengambil area-area ini ya, area-area gap atau internal range liquidity-nya. Justru dia di minggu-minggu kemarin ya, 3 hari kemarin itu dia sudah langsung bullish. Nah, tinggal kita menunggu di hari ini nanti ya. Jika ini close candle dengan candle bullish ya, di sini gapnya kita bisa naikkan ya. Kita naikkan sekarang pun kita sebenarnya sudah bisa menaikkan gap ini ya. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena ini juga bagian dari gap ya. Jadi itu bagian dari gap, shadow ini sama shadow ini ya, candle bullish ini sama candle bearish yang ketiga ini ya, 1 2 3 ini adalah gap di time frame daily-nya. Dan di sini di time frame daily juga ada sebuah base ya. Tentu ini menjadi sebuah rally ya, base kemudian bisa menjadi rally ya. Jadi seperti itu. Untuk hari ini di time frame daily sinyalnya masih bullish ya, tapi juga wajib waspada ya. Kita perlu melihat di time frame kecilnya. Coba saya ingin melihat di time frame H4 nya seperti apa. Di time frame H4 sendiri di sini ya, sebenarnya ini ada gap, tapi gap-gap yang seperti ini saya masih kurang bagus ya. Menurut saya itu gap seperti itu kurang bagus. Yang bagus itu gapnya itu yang seperti ini, yang besar seperti ini ya. Ini akan sangat bagus. Semisal seperti ini ya, yang kemarin ini gap-gap yang besar seperti ini akan memiliki pantulan-pantulan yang cukup bagus ya. Di sini market langsung melakukan kenaikan ya. Dan di analisa yang kemarin di video sebelumnya ya, di time frame H1 ya, saya ada area-area tunggu di area-area sini ya, di area-area sini. Karena di sini ada sebuah gap, saya berharap market itu mengambil ini ya, mengambil liquidity ini, tapi ternyata di sini dia belum mampu mengambil, sudah dipantulkan harga sangat jauh ya. Jadi saya tidak dapat entry di area-area sini karena saya berharap market itu akan mengambil liquidity ini ya. Di video sebelum video yang kemarin ya, saya jelaskan ada indikasi market akan mengambil liquidity ini ya, tapi ternyata di sini dia hanya mengambil yang ini saja ya, yang ini sama ini saja yang diambil. Dan di sini sudah memantul ya, di area-area demand ini dia sudah dipantulkan. Nah, jika kita lihat di time frame H1 ini ya, di time frame H1 ini ada sebuah pembentukan candle yang menimbulkan sebuah
gap kenaikan ya, semisal ini ya, kita bisa menunggu di area-area sini untuk open posisi B-nya ya, atau kita bisa jadikan satu seperti ini. Nah, seperti ini ya, karena jika kita melihat di sini shadow-nya ini hampir tidak ada ya, shadow ini. Jadi saya biasanya markingnya seperti ini untuk gapnya ya. Sedangkan di bawah ini juga ada sebuah gap ya. Apakah kita bisa menandai ini? Tentu saja bisa ya. Bisa saja ini kita tandai karena ini sebagai internal juga ya. Ini sebagai internal liquidity-nya di time frame H1 ini. Nah, untuk eksternalnya yang mana? Untuk eksternalnya tentu ya, untuk sementara yang tertinggi ini ya, untuk sementara yang tertinggi ini, swing yang tertinggi ini. Jadi saya berharap jika ini nanti dia sudah naik ya, lalu ada koreksi penurunan, kemudian saya akan menunggu di area-area gap ini untuk open posisi B lagi ya. Jadi saya masih cenderung untuk open posisi B lagi. Dan di sini ya ada analisa saya, yaitu jika ini nanti dia mampu break yang saya garis ini ya, yang saya garis candle ini, candle bullish yang 1, 2, 3 ini, jika dia nanti mampu break dengan body candle di time frame H1 ini ya, catatan di time frame H1 ini ya, ada kemungkinan ini nanti market akan melakukan penurunan lebih jauh lagi ya. Setidaknya dia bisa mengambil swing liquidity atau swing low ini ya, jika candle ketiga ini mampu di break dengan body candle bearish ya. Jika mampu di break dengan candle bearish, maka potensinya untuk ini mengambil swing low di bawah situ masih ada ya. Tapi di sini sebenarnya masih banyak penghalang-penghalangnya ya. Di sini juga ada sebuah gap. Nah, di sini ada gap ya. Ini masih banyak sekali penghalang-penghalangnya untuk market melakukan penurunan ya. Tentu tidak menutup kemungkinan market ini nanti juga akan mengambil gap ini ya. Gap-gap ini akan diambil jika ada koreksi atau pullback penurunan ya. Jadi di time frame H1 ini indikasinya market masih berpotensi untuk melakukan kenaikan ya. Di sini gap-gapnya masih belum diambil, jadi kita tunggu saja ya. Kita tunggu saja, kita entry di area-area gap ataupun di area-area demand ya. Jika sudah ada gap, kita bisa entry di area demand, tapi di sini demandnya tidak ada ya. Yang ini yang terbaru di hari ini tidak ada demand, jadi kita tunggu di area gapnya. Atau setidaknya sahabat-sahabat trading analisa bisa melihat swing high ataupun swing low di time frame M15 ya. Jadi swing low di time frame M15 ini adalah swing low liquidity ya. Ini saya tandai ini sebagai liquidity-nya, sebagai bahan bakarnya jika market nanti sudah mengambil swing low itu ya. Tentu kita sudah siap-siap untuk open posisi B-nya ya. Kita siap-siap untuk open posisi B-nya. Kita tunggu konfirmasinya di time frame M1 seperti biasa ya. Jika ada market structure seperti ini ya, membuat low, high, new low, lalu break high, di sini ada gap, baru kita hajar B ya. Jadi seperti itu untuk analisa saya hari ini. Jadi saya lebih cenderung memilih untuk menunggu dia mengambil swing low ya, swing low ini jika mau open posisi B-nya. Jadi untuk sementara ini saya juga tidak ada open posisi B-nya. Dan untuk targetnya di mana? Targetnya ya nanti kita ambil di swing high di atas ini ya, swing high di atas ini. Selama di time frame M15 ini nanti tidak ada gap penurunan. Jika ada gap penurunan ya, misal di sini nanti ada gap penurunan, maka kita bisa take profit di area-area gap shadow yang di sini ya, yang candle yang ketiga ini, 1, 2, 3 ini ada gap, lalu kita bisa take profit di shadow yang ini ya. Jadi seperti itu, dengan catatan jika kita mau melakukan open posisi B, biarkan dia mengambil swing low-nya ya, biarkan dia mengambil swing low-nya. Jika kita lihat untuk sekarang ya, di time frame M15 ini gapnya juga masih belum diambil ya. Gapnya ini coba saya perjelas lagi ya, itu masih sejajar. Untuk gapnya ini sebenarnya masih belum diambil ya. Jadi ini tetap sebagai liquidity-nya ya, itu sebagai liquidity-nya. Dan itu ini ada sebuah gap
ya di time frame M15 ya, kita tunggu ya, kita tunggu di area-area sini ya. Di sini untuk sementara market masih dihalangi gap di sini ya, gap di area-area sini. Jadi masih dihalangi oleh gap ini. Jadi ini masih potensi untuk naik ini ya. Ini berpotensi untuk naik. Dan sementara sahabat-sahabat trading analisa bisa menandai ya swing high-nya di sini terlebih dahulu. Ya, ini sebagai external range liquidity-nya. Jadi kita bisa menandai seperti itu karena itu adalah swing high tertingginya. Ya, jadi saya lebih cenderung memilih untuk open posisi buy setelah dia mengambil swing low ini. Saya tunggu dia mengambil swing low ini ya. Saya tunggu di area gap di time frame H1 tadi ya. Di sini adalah gap time frame H1. Jika di sini tidak ada konfirmasi buy ya, kita tunggu di bawah sini ya. Kemudian baru kita bisa open posisi buy-nya. Ya, tinggal di area-area sini apakah nanti ada pembentukan konfirmasi buy di time frame M1. Jadi seperti itu jika saya ingin memperkecil risikonya. Oke, demikian dari trading analisa, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat trading analisa semua. Tentu seperti biasa, trading analisa hanya bisa mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.